selamat datang di video pembekalan kuliah kerja nyata Universitas Jember, tematik kewirausahaan atau TKWU. Video kali ini akan membahas tentang profil lokasi KKN. Bersama saya, Zahrania, dan tentunya saya akan ditemani oleh narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Beliau adalah Bapak Hermanto Rohmat, SOS MPA, Dr. Andes Anwar MSI, dan Dr. Ali Badruddin SSMA. Ketiga narasumber ini tidak perlu diragukan lagi kiprahnya karena telah terbukti sukses menjalankan program kuliah kerja nyata Universitas Jember di era pandemi dengan mengusung konsep Back to Village. Pembahasan awal untuk diskusi kita hari ini adalah pemanfaatan etnografi lokasi KKN. Terkait hal ini, saya akan bertanya kepada Pak Hermanto. Dalam menyusun program KKN, tentunya tidak boleh tidak didasarkan pada kemampuan analisis yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, dalam menyusun program atau melaksanakan KKN ini, maka adik-adik mahasiswa harus pertama yang harus dilakukan adalah kemampuan dari mahasiswa untuk kemudian mengidentifikasi terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di lokasi KKN. Nah, metode untuk melakukan identifikasi berkenaan dengan lokasi KKN, maka ini perlu dilakukan yang namanya etnografi. Nah, etnografi ini sebetulnya luarannya yang diharapkan adalah bahwa mahasiswa bisa selain melakukan identifikasi, dia juga bisa mendeskripsikan dan memberikan gambaran terkait dengan lokasi KKN. Nah, gambaran apa yang harus didapatkan mahasiswa ketika dia di lokasi KKN? Maka ada 3 aspek yang harus kemudian digali mahasiswa sebelum mahasiswa itu menyusun, mengidentifikasi masalah dan menyusun perencanaan programnya. Yang pertama adalah pada aspek ekologis. Aspek ekologis ini adalah bagaimana kemudian mahasiswa bisa menemukan berkenaan dengan kondisi lingkungan yang ada di lokasi KKN. Tentunya di sini adalah mungkin di lokasi KKN itu misalnya pertaniannya sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Mungkin juga ada teknologi-teknologi lainnya yang lebih memperhatikan persoalan lingkungan. Nah, mahasiswa harus paham ini. Yang kedua adalah aspek terkait dengan sosiokultural. Artinya adalah ini juga penting bagi mahasiswa karena jangan sampai mahasiswa karena tidak memahami sosiokulturalnya akhirnya kemudian justru akan menimbulkan resistensi di masyarakat. Karena sosiokultural ini penting adalah dilihat mahasiswa harus mengenali tentang norma, kebiasaan, adat istiadat yang ada di masyarakat. Jadi KKN itu bukan persoalan bagus tidaknya program, tetapi adalah bagaimana mahasiswa bisa menyesuaikan, bisa membaur dengan kepentingan masyarakat. Yang ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, sosial ekonomi ini akan terkait dengan desa itu pasti akan memiliki potensi-potensi yang itu bisa menjadi daya dukung ekonomi yang ada di masyarakat desa. Bisa jadi misalnya wisata, bisa jadi desa itu memiliki SDM-SDM yang produktif, bisa jadi juga desanya itu memiliki sumber daya ekonomi yang melimpah. Nah, ini yang harus juga diidentifikasi. Nah, melalui 3 aspek ini, maka mahasiswa pada proses etnografi itu nanti akan mendeskripsikan 3 hal. Deskripsi tentang kondisi geografis lingkungannya, yang kedua adalah deskripsi terkait dengan sumber daya alamnya, dan yang ketiga adalah deskripsi terkait dengan SDM-nya. Melalui proses etnografi ini akan dibuat peta tentang profil desa. Nah, itu peta tentang profil desa, peta tentang SDM-nya, yang di situ akan menggambarkan peta tentang SDM, peta tentang potensi permasalahan yang ada di desa, dan ini tentunya akan menjadi fondasi dasar bagi mahasiswa untuk
menyusun atau merumuskan masalahnya. Nah, karena mahasiswa itu ketika KKN dia harus mengintervensi programnya itu didasarkan dari masalah, dan dia harus punya visi, punya misi terkait dengan bagaimana memecahkan masalah itu. Nah, dari etnografi itu tadi sebetulnya bisa menjadi bagian dari mahasiswa untuk merumuskan visi misinya, dan kemudian nanti bagaimana dia bisa membangun kolaborasi dalam menggerakkan potensi yang ada di desa untuk memecahkan masalah yang tadi dirumuskan oleh mahasiswa. Ini ada hal penting pada saat kita berbicara mengenai etnografi ya. Jadi dimensi etnografi itu bagi mahasiswa yang melakukan KKN memahaminya menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena biasanya sebuah masyarakat itu sesuai dengan konteksnya, itu berdasarkan proses kesejarahan itu akan menghasilkan nilai-nilai utama yang biasanya dalam konteks lokal itu kita kenal dengan local wisdom gitu ya, atau kearifan-kearifan yang bersifat lokal gitu ya. Terutama memang aktivitas sosiokulturalnya, aktivitas perekonomiannya itu yang kemudian akan membentuk satu kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya memahami aspek itu menjadi sangat penting gitu ya. Kewirausahaan itu berarti tidak saja aktivitas ekonomi ansih, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan entrepreneurship atau budaya wirausaha itu menjadi bagian penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat gitu ya. Tentu ada sifat-sifat tertentu, misalnya pada saat masyarakat bisa bersifat inovasi, bisa berkembang menjadi masyarakat yang lebih inovatif gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Adik-adik mahasiswa itu mau live in, mau menjadi bagian dari masyarakat itu di situ tidak mengalami, biasanya kalau orang baru datang itu akan menghadapi apa yang kita sebut sebagai culture shock gitu ya. Jadi keterkejutan kebudayaan gitu ya. Nah, tentu di situ perlu adaptasi dalam beberapa waktu. Pada saat kemudian mereka sudah diterima menjadi dari bagian dari masyarakat itu, maka di situ harapannya komunikasinya itu sudah dari hati ke hati gitu ya. Jadi tidak ada hambatan-hambatan yang bersifat emosional maupun hambatan-hambatan yang bersifat nilai, sehingga di situ akan bisa terbangun interaksi yang bersifat memiliki kualitas yang bisa diharapkan, sehingga nanti apa yang dikatakan oleh masyarakat itu A ya memang sebetulnya A gitu. Saya kira nanti adik-adik itu bisa betul-betul chemistry antara masyarakat dan lingkungan yang baru tadi itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari sesuatu yang luar biasa itu, maka nanti akan muncul kekuatan-kekuatan dan tenaga-tenaga baru, baik dari mahasiswa sebagai pendorong teman-teman SDM yang ada di desa itu ya. Jadi bagaimana dia bisa berkumpul, bergaul sampai dengan proses untuk menciptakan suatu peluang berbasis dengan potensi yang sudah ditemukan dalam pemotretan tadi itu. Saya kira itu. Jadi bangunan chemistry itu harus dimulai dari bagaimana membangun komunikasi dengan baik yang disampaikan Pak Anwar tadi itu, sehingga chemistry antar mahasiswa, masyarakat dan lingkungan sekitar itu akan terbangun dengan baik.